Bagaimana jika saya mengatakan setiap anak di dunia ini terlahir jenius, namun kejeniusan ini mungkin hilang pada 6 tahun pertama mereka, dan yang paling bertanggung jawab atas hilangnya kejeniusan ini adalah orang tua. Hai parents, kembali lagi bersama saya, Juni Anton. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi makan di sebuah restoran di Jakarta bersama istri dan anak saya. Lalu di seberang saya ada satu keluarga yang sedang makan juga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak pertama adalah kakaknya, mungkin usianya sekitar SMP, sedangkan adiknya perempuan juga, usianya mungkin SD. Karena posisinya persis di seberang saya, sudah pasti sambil makan ya kelihatan lah begitu ya. Nah, sepanjang makan malam ini, ayah dan ibunya selalu muji-muji kakaknya dan meremehkan adiknya. Beberapa kali saya dengar kata-kata seperti, "Dedek, lihat kakak dong, nilainya bagus-bagus semua. Dedek gimana sih? Kok nggak bisa kayak kakak? Mama pusing nih tiap hari hadapin dedek." Dedek yang cantik ini terlihat murung, sedih, dan minder gitu ya. Hati saya sedih sekali bayangkan perasaan dedek ini. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang punya potensi untuk menjadi sukses. Setiap orang, termasuk saya, Anda, dan juga anak Anda. Dari mana keyakinan saya ini datang? Kita bahas sedikit tentang organ tubuh kita yang paling canggih yang namanya adalah otak. Otak manusia ini canggih banget, dan sejak lahir kita semua sudah dibekali oleh kapasitas yang sama, yaitu sebanyak 86 miliar sel otak atau neuron. Dengan sel otak yang sebanyak itu, kita mampu belajar apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya, nah itu dari sisi hardware atau fisik. Ibaratnya handphone, otak kita juga ada softwarenya. Kalau Anda pakai iPhone, maka softwarenya adalah iOS. Sedangkan kalau Anda pakainya Samsung gitu, maka softwarenya ya Android. Otak manusia juga ada software, ya. Softwarenya ini namanya adalah pikiran. Pikiran manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar mempengaruhi hidup kita itu sebanyak 1-5%, sedangkan sisanya bawah sadar itu sekitar 95-99%. Waktu masih kecil, hardware dan software kita ini programnya masih bagus. Ya kalau handphone masih baru ya bagus, ya lancar-lancar jaya aja gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat anak kecil belajar sesuatu itu tuh cepat banget, rasa penasarannya juga tinggi, ya kalau salah ya coba lagi. Masalahnya, mengapa ketika bertumbuh besar, kecepatan belajar ini menurun, ya bahkan nggak ada lagi rasa penasaran, cenderung malas belajar, ya kalau gagal menyerah dan tidak termotivasi lagi. Dari pengalaman riset belajar dan mengajar, saya sampai kesimpulan bahwa faktor sukses belajar anak sangat dipengaruhi oleh software mereka, yaitu pikiran, khususnya pikiran bawah sadar. Salah satu wujud dari pikiran bawah sadar adalah emosi. Jadi hardware boleh sama, tapi kalau softwarenya tidak mendukung dalam hal ini emosi, maka hasil belajarnya juga berbeda. Emosi adalah tentang mindset dan mentalitas anak berkaitan dengan kemampuannya. Anak yang terlahir jenius ini menurun kejeniusannya karena terjangkit oleh virus. Apa saja virus-virus ini dan apakah virus ini ada di dalam diri anak Anda? Mari kita lihat. Yang pertama adalah malas. Nah, kalau ke sekolah tuh dibangunnya susah banget gitu ya. Tapi kalau hari libur, hari janjian pergi sama teman, pagi-pagi orang tua belum bangun, anaknya udah bangun duluan. Ada yang begitu? Yang kedua, tidak percaya diri. Tidak percaya kalau dia bisa. Jadi kalau ditanya siapa yang mau maju ke depan, ya langsung takut, nggak berani angkat tangan, nggak berani jawab, nggak berani maju, takut dibilang sok tahu gitu ya. Padahal papa mamanya tahu anak ini bisa loh, ya. Dan yang ketiga adalah merasa bodoh. Merasa diri kita tidak mampu, tidak kompeten, tidak bisa, selalu merasa minder dengan diri sendiri. Ya, nah saya pernah ketemu anak yang diminta buat target nulis ujian, tulisnya cuma 75. Terus saya tanya, kenapa cuma 75? Jawabannya, karena 75 nilai KKM minimum. Kenapa tidak 100? Ya kalau 100 kan boleh. Ya enggak lah kak, aku mana bisa dapat nilai 100? Ya ini murid saya nih ya. Nah akhirnya saya bantu dia, meningkatkan kepercayaan diri dia, dan sekarang sudah kuliah di luar negeri. Yang berikutnya adalah tidak termotivasi, nggak ada semangat untuk belajar. Dan yang terakhir adalah suka menunda-nunda, ya, atau Mr. Tarsok, ya, kalau disuruh belajar, ntar, nanti, besok, masih lama, dan seterusnya. Familiar dengan hal seperti tadi, Bapak Ibu? Anak Anda yang jenius tadi, bisa jadi menurun kejeniusannya ya karena virus-virus ini. Nah sekarang, dari mana virus-virus ini datang? Jack Canfield, penulis buku Success Principle, pernah berkata bahwa anak-anak yang bermasalah dirusak oleh lingkungan mereka karena mendapatkan satu hari 460 kalimat negatif dan hanya 75 kalimat positif.
Nah, kalimat negatif ini seperti apa? Ya misalnya dapat nilai ujiannya jelek, gurunya ngomong, aduh gitu aja kok nggak bisa sih, ya. Pulang ke rumah, orang tuanya juga ngomong, aduh nak gitu aja kok nggak bisa sih, ya perasaan papa mama dulu pinter deh, kamu kok nggak gitu, ya. Lagi main sama temannya, main-main, temannya ngomong, bukan gitu bego, gitu kan. Nah, bayangkan anak yang di lingkungan seperti itu, apa jadinya gitu kan, kasihan sekali. Nah, ada bagian dalam diri anak itu yang sangat berharga yang telah dirusak oleh lingkungannya, yaitu konsep diri. Konsep diri adalah fondasi utama keberhasilan seorang anak dalam kehidupan mereka. Ibarat bangunan, ya bangunan tidak bisa berdiri tinggi ya kalau fondasinya lemah. Dan pertanyaannya, siapakah yang paling bertanggung jawab dalam membentuk konsep diri ini? Jawabannya adalah lingkungan mereka. Lingkungan ini bisa orang tua, kakek nenek, om tante, guru, atau teman-temannya. Dari semua ini, tentu yang paling berperan adalah orang tua. Nah, Bapak Ibu, Anda ini ibaratnya seorang coach atau pelatih bagi anak Anda. Seorang atlet hebat selalu membutuhkan pelatih yang handal dalam mengembangkan kemampuan mereka. Nah, Bapak Ibu, Anda adalah pelatih bagi putra-putri Anda. Apa tugas seorang pelatih? Tugas seorang pelatih adalah melihat potensi seseorang dan dikembangkan. Seperti itu. Lionel Messi dulunya terkena penyakit yang membuat tubuhnya tidak bisa tumbuh sebesar anak sebayanya. Namun pelatih bisa melihat potensi di dalam diri dia. Akhirnya dibantu oleh klub, dia diobati dan dibimbing hingga hari ini bisa menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Begitu juga dengan putra-putri Anda, Bapak Ibu. Adalah Anda yang bisa melihat potensi anak Anda dan mengembangkannya. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya? Jawabannya akan saya bahas secara lengkap dalam sebuah kelas yang berjudul Unlocking Your Child Inner Genius. Di kelas ini, Anda akan belajar tentang strategi dan tools dalam mengembangkan potensi diri anak yang terpendam. Anda akan belajar cara membangun emosi positif pada anak, plus hal teknis yang dibutuhkan dalam mendukung motivasi dan semangat belajar anak. Jika selama ini Anda kebingungan atau pusing dalam menghadapi anak Anda yang tidak termotivasi dan malas belajar, kelas ini untuk Anda. Di kelas ini, Anda akan mendapatkan panduan tentang 1. Faktor sukses belajar anak. Apa saja yang menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Nah, selama ini, ada anak yang rajin belajar, tapi kenapa nggak berhasil juga? Nah, kita akan bongkar itu. Yang kedua, cara meningkatkan kepercayaan diri anak. Bagaimana anak bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan bantuan orang tua. Nah, itu kita akan bahas. Yang berikutnya, cara menetapkan tujuan sekolah bersama anak. Seringkali anak malas belajar bukan karena dia bermasalah, karena dia tidak punya tujuan saja. Di kelas ini, Anda akan diberikan tools untuk membuat goal setting bersama anak Anda. Yang berikutnya, membangun mindset sukses pada anak. Lalu ada juga teknik manajemen waktu pada anak. Anak yang tidak bisa manajemen waktu umumnya karena tidak tahu caranya. Jadi dia ngasal aja. Di kelas ini, saya akan membagikan teknik manajemen waktu sehingga anak Anda bisa belajar dari Anda bagaimana manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir adalah cara membangkitkan motivasi belajar anak. Jadi di akhir kelas ini Anda akan mendapatkan panduan mengembangkan potensi diri anak Anda dan mendampingi mereka hingga menjadi orang yang sukses. Sekian dari saya, sampai jumpa di kelas.